Secara logika guys, dua alasan ini saling bertentangan loh. Dua konsep ini tidak bisa berjalan beriringan guys dalam satu peristiwa yang sama. Menurut logika saya nih, sulit untuk dikatakan sebagai bentuk ketidaksengajaan jika terbiasa live yang mungkin tidak sengaja adalah menekan tombol go live, bukan merekam diam-diam. Seharusnya memperhatikan kesinambungan logika dan fakta. Klarifikasi yang tidak konsisten justru bisa menjadi bumerang. Karena itu, penting untuk menyusun narasi yang tidak hanya membela tetapi juga bisa diuji secara akal sehat. Kalau NM ini dipuja-puji bagaikan raja atau ratu, luar biasa. Menurut aku kak, apa yang kakak omong itu percuma. Iya. Tapi sebelum mohon izin sedikit sih kak ya. Karena kakak mau ngomong apapun, para pendukung ya itu tetap membelanya. Iya beneran gue bilang. Capek kak ngomong ini itu, tapi tetap aja aku tetap dukung, nah gitulah. Dia pahlawan skincare. Karena gini kayak ada temen aku gitu ya, disclaimer dulu, temen aku gitu juga itu ya ngomong gitu, apapun Wak bilang aku yang penting dukung NM lah gitulah. ya jadi kak capek lah aku bilang kak udahlah, udah capek kak jelasinnya ya. Gitu aja kak ya pesanku ya. Udah biarin aja lah. Capek kita jelasin. Teruntuk dokter Begeng ya. Lo panas dingin gak sekarang? Kak Nikita balik lapor, iya kan? Yang lo rekam itu untuk bahan pembuktian, barang bukti. Ya, itu tidak boleh. Perekaman tanpa izin itu ada tindak pidananya. Kemarin kan SS ya kan sama binatang panda itu sama anak duraka udah happy banget ya ngelihat Kak Nikita terus di penjara. Sekarang udah hari keberapa, berkas lo ke pengadilan ya kan, harusnya P21 masih P19. Kak Nikita udah kasih aba-aba kemarin, kalau nggak terbukti bakalan balik lapor. Buat dokter Begeng, lu itu mafia ya. Lu melalui Mail bukan ketemu Kak Nikita langsung ngasih duitnya. Lu itu udah merencanakan ya kan, yang harusnya masuk penjara lu ya kan. Sekarang panas dingin kan lo kan, sangat menikmati. Untuk dokter Begeng, mau gimana lagi, maju mundur salah ya, udah lanjut nyemplung ya udah nyemplung. Gue yakin dan gue paham perasaan lu sekarang dokter Begeng, antara pengen cabut laporan dan maju terus tuh laporan, tapi udah telanjur basah kan ya kan. Dari awal kan Niki udah ngasihkan masukan ke lo, kalau nggak terbukti bakal lapor balik. Terbukti kan sekarang bahwa laporan lo itu nggak bergerak, stuck. P19, P21 aja belum, mau gimana mau 20 tahun. Teruntuk para sirkus ya, terutama anak durhaka, stop panas-manasin orang. Lihat no dokter Gladys sekarang kan lagi kena batunya. Makanya sekarang buat dokter Begeng ya, lebih baik ambil tindakan damai aja. Tapi udah terlanjur banget ya, nggak mungkin kan Niki mau damai. Selamat menikmati. Aku ngakak sama abangnya itu, percuma kak katanya, percuma kita menjelaskan kepada netizen soal keburukan Nikita dari A sampai Z, balik lagi dari A sampai Z, balik lagi dari A sampai Z, percuma. Itu tidak akan merubah pola pikir mereka tentang Nikita Mirzani. Mau Anda ngomongin keburukan Nikita Mirzani sampai sedetail-detailnya dari A sampai Z, kembali lagi, balik lagi, kembali lagi, balik lagi, itu tidak akan pernah merubah perasaan cinta mereka kepada sosok Nikita Mirzani. Penggemarnya Nikita itu militan, mereka tidak akan tinggal diam. Nikita Mirzani di dalam penjerong, tapi fansnya di luar itu tidak akan tinggal diam. Mereka akan tetap meminta keadilan sampai titik darah penghabisan. Percuma deh, saya sudah pernah ngomong sebelumnya, untuk membenci Nikita Mirzani percuma Anda menjelaskan segala sesuatu yang negatif gitu ya tentang Nikita Mirzani. Saya mau bertanya kepada kalian, penggemar Nikita Mirzani,
ketika Mirsani diduga menjadi seorang pemeras. Apa pendapat kalian? Kalian percaya atau tidak? Apalagi saat ini bukti percakapan itu tidak bisa dijadikan alat bukti pada saat persidangan nanti. Dan kita kan sudah wanti-wanti, awas nanti ya, kalau tidak terbukti saya akan balas dendam. DRG berada di persimpangan, cabut laporan nggak? Tapi sudah terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Tapi kalau DRG mau melunakkan hatinya, jangan ngikutin kata orang, jangan mendengarkan bisikan-bisikan dari tetangga-tetangga sebelah. Ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum, ya. Nah, menarik ya guys. Valid lagi nih spekulasi kita sebelumnya bahwa kemungkinan besar pihak Dr. Reza Gladys akan menggunakan dalil rekaman tersebut digunakan untuk penegakan hukum atau untuk membuktikan tindak pidana. Lah dia kan klien kami ini kan melakukan perbuatan mereka itu dengan pertama dan tidak sengaja karena memang dia suka live. Lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum. Tapi di sini lebih menarik lagi untuk kita ulas secara logika dan fakta guys. Di satu sisi pengacara menyebut bahwa perekaman dilakukan secara tidak sengaja karena kliennya Dr. Reza Gladys terbiasa melakukan live streaming. Tapi dalam pernyataan yang sama disebut pula bahwa rekaman itu bertujuan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana atau penegakan hukum. Secara logika guys, dua alasan ini saling bertentangan loh. Ketidaksengajaan adalah peristiwa yang tidak direncanakan, sedangkan membuktikan tindak pidana adalah bentuk tindakan yang secara sadar dan terencana. Dua konsep ini tidak bisa berjalan beriringan guys dalam satu peristiwa yang sama. Kemudian jika kita mengacu pada fakta ya guys, rekaman yang beredar tidak hanya terjadi sekali, ada beberapa sesi. Ini yang pernah saya dengar saja ya. Ada rekaman yang diduga Dr. Reza Gladys dengan Dr. Oki, kemudian ada Dr. Reza Gladys dengan Mail. Bahkan ada rekaman pertemuan bertiga antara Mail, suami Dr. Reza Gladys, dan Dr. Reza Gladys. Ada juga rekaman percakapan yang diduga antara suami Dr. Reza Gladys dengan Doktip. Dari pola ini terlihat ya guys bahwa perekaman dilakukan secara berulang dan dalam kondisi yang berbeda. Maka menurut logika saya nih, sulit untuk dikatakan sebagai bentuk ketidaksengajaan. Apalagi secara teknis ya, fitur live streaming dan fitur voice recording itu berada di aplikasi yang berbeda. Jika terbiasa live, yang mungkin tidak sengaja adalah menekan tombol go live, bukan merekam diam-diam. Apa pesan moral hari ini guys? Menurut saya, pernyataan publik, apalagi dalam konteks pembelaan hukum, seharusnya memperhatikan kesinambungan logika dan fakta. Di era digital seperti saat ini, publik semakin kritis loh guys. Klarifikasi yang tidak konsisten justru bisa menjadi bumerang. Karena itu, penting untuk menyusun narasi yang tidak hanya membela, tetapi juga bisa diuji secara akal sehat. Pengacara DRG kembali mendapatkan kritik dari netizen Es Cendol. Seorang netizen biasa lagi belajar tentang hukum dengan penjelasan yang sangat masuk akal. Klarifikasi yang tidak sinkron, ketidaksengajaan, atau strategi pembuktian. Dugaan dari netizen Es Cendol benar. Dan netizen pun mengatakan hal yang sama, bahwa bukti percakapan akan dijadikan alat bukti nanti pada saat di persidangan. Tapi kemungkinan besar batal karena tidak memenuhi syarat. Ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu menyebarkan bukti rekaman percakapan ke sosial media. Ada dua pernyataan yang terjadi secara bersamaan yang dilakukan oleh pengacara DRG. Yang pertama, katanya karena klien kami memang sukanya live streaming, jadi adanya ketidaksengajaan untuk merekam momen tersebut. Yang kedua, kemudian bukti ini akan dipergunakan untuk penegakan hukum. Secara logika, dua alasan ini saling bertentangan. Ketidaksengajaan, peristiwa yang tidak direncanakan, membuktikan tindak pidana terjadi secara sadar dan terencana, artinya saja berbeda. Otomatis dua alasan itu bertentangan, tidak bisa terjadi secara beriringan dalam suatu peristiwa yang sama. Fakta berikutnya, rekaman percakapan tidak terjadi dalam waktu yang sama, dalam kondisi yang sama, dalam sesi yang sama, tapi terjadi dalam 4 sesi yang berbeda. Yang pertama, rekaman percakapan DRG dan Dr. Oki. Yang kedua, rekaman percakapan DRG dan Mail. Yang ketiga, rekaman percakapan pada saat pertemuan DRG, suami DRG dan juga Mail. Yang keempat, dugaan rekaman percakapan antara Doktip dan suami DRG. Itu tidak sama waktunya, berbeda. Artinya apa? Perekaman terjadi dilakukan secara berulang-ulang.
Jadi sulit untuk dikatakan sebagai bentuk ketidaksengajaan. Kemudian netizen es cendol membongkar lagi fakta berikutnya. Soal fitur yang digunakan untuk live streaming dan voice recording itu berbeda. Dua aplikasi yang berbeda. Untuk pengacara DRG, netizen sekarang itu sudah tidak bodoh. Mereka itu pintar, mereka itu kritis. Bahkan beberapa netizen loh menangkap perubahan sikap yang terjadi dari bapak. Kalau sebelumnya, kata netizen, bapaknya ini kalem ketika diwawancara. Narasinya juga kokoh. Tapi di wawancara terakhir, kok agak terburu-buru ya, agak emosional. Dan ada perasaan tidak tenang. Apakah karena berkas perkara dari Nikita Mirzani belum juga P21? Jadi tugas berat gitu ya dari seorang pengacara untuk membela kliennya. Ada lagi loh, potensi pidana dari DRG ini bisa berlapis-lapis. Bagaimana kalau Dr. O melaporkan DRG untuk pasal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani? Bagaimana kalau Mail juga melaporkan DRG dengan pasal yang sama? Bagaimana dengan Doktif kalau melakukan hal yang sama untuk melaporkan DRG dan suami dengan pasal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani? Ada juga yang mengatakan, itu kata netizen, terjebak dengan ucapan sendiri, sudah mulai ngalur ngidul, mutar-mutar, kebingungan. Planning gak sesuai harapan mereka dalam proses akhirnya menjadi bumerang untuk diri sendiri. Dan ada tambahan pidana lagi kalau apa yang disampaikan oleh pihak mereka itu tidak terbukti benar, memberikan kesaksian palsu.